ngamen saya tuh, terus bajing loncat, bahkan sampai curanmor gitu saya main juga gitu tuh. Kami di sini sebetulnya tadi yang dianggap sampah oleh sebagian masyarakat yang di stigma negatif itu, sebetulnya kita percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada sisi manfaatnya. Kartu, bang, kartu, spare. Buat saya tuh wow banget kayaknya Putri. Ngerasa terhormati, ngerasa dihargain, dimanusiakan gitu. Dibandingkan dulu waktu di jalanan gitu. Sama siapa aja? Sendiri, berapa kali? Terus dapat berapa? Saya lulus kuliah, saya kebetulan kuliah di kesejahteraan sosial. Nah, lulus kuliah itu malah tidak bekerja di bidang sosial, jadi dulu bekerja di Tanjung Balai Karimun di Batam, itu bekerja di kapal keruk. Ya. Ketika sudah bekerja di kapal keruk, saya mencoba untuk ke Jakarta. Waktu itu ke Jakarta dengan niat awalnya ya mencari kerja juga gitu. Nah, cuman di Jakarta kebetulan banyak teman-teman di Jakarta, teman-teman kuliah itu membuka yayasan rumah singgah waktu itu ya, yang mengurus anak-anak jalanan. Nah, kemudian singkat cerita saya akhirnya bergabung dengan teman-teman yang punya lembaga atau yayasan tadi gitu ya. Sama siapa aja? Sendiri, di Kelapa Gading. Terus dapat berapa? Anak-anak kita tuh dulu Aceh, Riau, Kalimantan sampai ke Papua, bagus jadinya, bisa kualitas. Kita kan upaya kita tuh di pekerjaan kita tuh bagaimana mengurangi aktivitas mereka di jalan gitu ya. Mereka ya syukur-syukur mereka berhenti berkegiatan di jalan punya. Cuman kan pilihannya harus ada aktivitas lain yang bisa menggantikan aktivitas di jalan tapi tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan hasil atau materi atau penghasilan gitu. Nah, gimana caranya? Nah, ini kan yang menjadi PR kita waktu itu. Nah, sementara kita untuk mengajak mereka berkegiatan di tempat kita juga kan perlu fasilitas, perlu modal seperti itu. Tapi kita bersama teman-teman waktu itu memikirkan gimana nih caranya anak-anak biar betah lah, mengurangi aktivitas di jalan biar betah di kita, mau sekolah dan lain-lain. Nah, kebetulan saya itu kan seneng dari dulu tuh bikin sesuatu ya, bikin handicraft, kerajinan dari barang-barang bekas itu dari SMP, SMA tuh saya seneng bikin itu. Bahkan dulu waktu kuliah kita bikin produk dijual di koperasi tempat kuliah, dijual di toko-toko itu. Nah, itu saya praktekkan di tempat kita. Jadi tidak ada alasan waktu itu karena kita nggak ada modal, nggak ada sarana, kita nggak bisa bikin kegiatan. Jadi mulai dari ngumpulin barang-barang bekas gitu ya, ada stik sumpit mie ayam, kebetulan di dekat kita ada tukang mie ayam gitu ya, ada warung warteg. Jadi terpancingnya dari situ dulu. Jadi ada stik mie ayam, kemudian ada kertas bekas, di Papanggo itu di Sunter ada banyak eceng gondok, pelepah pisang dan lain-lain. Kita mulai dari situ. Itu pun tidak serta-merta anak-anak senang gitu ya, tapi kita mulai sendiri dulu. Mengajak mereka ya hanya iseng-iseng, tapi kok lama-lama mereka tuh makin sering, makin senang, bahkan mulai betul-betul mulai mengurangi aktivitas di jalan. Setelah itu ya otomatis kita putuskan bahwa ya anak-anak tuh butuh aktivitas seperti ini, aktivitas yang memunculkan ide-ide mereka sendiri. Apa dia udah bilang
udah dibersihin. Pada akhirnya dari ide-ide anak-anak tadi berkembanglah itu produk-produk ya dari hasil iseng tadi, berbagai produk. Dulu kan kita mendaur ulang kertas, sampah organik kayak pelepah pisang, eceng gondok, alang-alang, kemudian kayu, palet bekas. Ya. Nah itu dibikin produk-produk turunannya oleh anak-anak. Ya. Nah mulai dari situ kita merasakan ya, jadi bagaimana kita direspon positif oleh masyarakat gitu ya. Jadi dampak yang dihasilkan atau diberikan oleh anak-anak ini luar biasa. Jadi kita sering diundang ke daerah-daerah untuk melatih kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah bahkan di Indonesia nih, dari Aceh sampai Papua, alhamdulillah anak-anak sudah keliling. Nah ini juga mungkin menjadi proses panjang tadi yang menjadikan dampak manfaat baik untuk anak-anak atau masyarakat. Nah sehingga ya alhamdulillah kita sering mendapat penghargaan itu ya, termasuk kemarin bulan Juni awal itu kita mendapat penghargaan Kalpataru di bidang pembinaan lingkungan. Nah, kenapa pembinaan lingkungan? Mungkin kita dianggap tadi jadi hobi atau kesenangan kita tuh itu berbagi pengalaman. Ya, jadi misalnya ke daerah mana kita latih, kita dampingi, kemudian mereka sudah menghasilkan, bisa membuat produk yang sama dengan kita kualitasnya, akhirnya menjadi mitra pasar kita, menyuplai. Terus ke daerah mana lagi begitu gitu ya, ada kelompok disabilitas, kelompok pemulung. Nama saya Saiful Rahman, sekarang umur saya 36. Sini saya koordinator lapangan plus anak-anak sekalian, ngatur anak-anak kerjanya gitu. Dulu ngamen saya tuh, terus bajing loncat, bahkan sampai curanmor gitu, saya main juga gitu dulu ya tuh. Terus tahun 2003 saya gabung di rumah singgah, dulunya belum yayasan gitu, masih rumah singgah. Saya ngerasa lebih dihargain sebenarnya dari saya waktu belum anak jalanan gitu ya, terus sampai sekarang gitu ngerasa bisa ngelatih peserta saya, bahkan sampai dosen PNS kayak begitu ya. Itu ngerasa kebanggaan banget buat saya. Nggak kebayang bisa buat naik pesawat gitu nggak pernah kebayangan. Jadi merasa saya buat saya tuh wow banget kayaknya begini. Ngerasa terhormati, ngerasa dihargain, dimanusiakan gitu. Dibandingkan dulu waktu di jalanan gitu. Menurut saya pribadi ya, setelah perjalanan yang selama ini saya lakukan tuh, dari mulai ngamen awalnya tuh di jalan sampai ngikut sampai ke curanmor begitu, sebenarnya saya mikir gitu ya, dapat duit banyak gitu ya, cuman nggak ada manfaatnya dibandingkan di sini ya. Walaupun duit perak 2 perak tapi lebih nikmat gitu ya, berkah gitu ya, merasa ke diri juga tuh ngerasa enteng gitu. Jadi buat saya pribadi itu, saya di Yayasan Kumal ini udah luar biasa banget lah, pokoknya nggak bisa diungkapin sama kata-kata, tapi ngerasa dihormatin, itu lebih dari nilai gitu, lebih dari materi itu.
cek biar larut. Udah bisa dicetak ini ya. Ini kan murni ya. Ya. Murni. Ya, jadi itu proses pembuatan kertas seni daur ulang ya, dari sampah kertas dicampur sampah organik seperti pelepah pisang, eceng gondok, alang-alang. Kita bikin kertas, kita olah, kemudian hasilnya dijemur, dan nanti udah kering, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kertas dari kertas bekas dan pelepah pisang. Ini yang kita pakai sebagai bahan dasar untuk pembuatan produk-produk turunannya seperti paper bag, kartu nama, eco pen, buku, dan lain-lain. Nah, selain itu juga produk-produk itu tidak hanya sekedar ini daur ulang, kemudian lingkungan, tapi punya nilai. Selain nilai manfaat juga nilai jual. Misalnya ada beberapa mitra kita, entah perusahaan BUMN atau swasta itu yang menggunakan produk-produk kita. Bahkan kita mencoba konsep baru ya, yang kemarin waktu Kalpataru disinggung bahwa inilah inovasi Kumala, inilah inovasi si Abah itu katanya, dan anak-anaknya. Jadi kita mencoba untuk kerjasama dengan perusahaan itu bukan melalui program dulu. Jadi kita meminta sampah kertasnya atau sampah paletnya, kemudian diolah oleh kelompok masyarakat termasuk anak-anak. Setelah jadi produknya dipakai lagi oleh perusahaan tersebut. Nah, itulah yang kalau sekarang itu istilahnya ekonomi sirkular ya. Jadi itulah yang mendapatkan nilai manfaat yang real buat teman-teman di KLHK, sehingga ya makin lama ya alhamdulillah anak-anak makin dipercaya. Bahkan sekarang kita di bank sampah pun bank sampahnya sama. Itu mendapat apresiasi atas tadi. Bank sampah kita kan menelurkan lagi bank sampah lain. Ada kelompok pemulung yang prosesnya panjang mengumpulkan sampah, menabung, sekarang udah jadi bank sampah ini. Ada kelompok lain. Nah, jadi kalau di kita tuh ada konsep 5R++. Jadi reduce, reuse, recycle, resell, dan reshare. Nah, resell dan reshare-nya ini yang terus kita kembangkan agar kegiatan pengolahan sampah itu tidak berhenti pada satu momen tertentu saja, tapi berkelanjutan. Nah, ini udah mulai layak panen. Layak panen. Kalau global dia umur 21 hari udah bisa panen. Kami di sini sebetulnya tadi yang dianggap sampah oleh sebagian masyarakat yang di stigma negatif itu, sebetulnya kita percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada sisi manfaatnya. Mulailah dari hal yang terkecil yang kita bisa. Kita niatkan itu menjadi manfaat minimal untuk diri kita. Ya syukur-syukur manfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Kita akan mengubah diri kita, bahkan mengubah dunia dengan tadi merubah stigma itu.